Bapak Ibu, kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengikuti untuk materi berikutnya adalah materi keuangan. Jadi sejauh mana kita mengelola keuangan yang kita lakukan di daerah. Untuk itu, khususnya untuk bendahara, ini mari kita simak bersama-sama materi keuangan agar segala keuangan, bentuk keuangan yang ada di daerah ini nanti semuanya bisa sukses dan bisa terselesaikan. Untuk itu, materi keuangan yang akan disampaikan oleh beliau pemateri. Untuk itu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang keuangan, alur dan sebagainya tentang Yayasan Surya Nuswantoro. Untuk bahan diklat yang perlu Bapak dan Ibu ketahui sehubungan dengan adanya corona, mau tidak mau kita melakukan diklat ini secara online, walaupun kita tidak bisa melakukan secara praktek, secara langsung karena memang kondisi, situasi dan lain sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan beberapa hal, yaitu tentang perbendaharaan. Orang yang mengelola keuangan baik di instansi pemerintah, swasta maupun yayasan yang kita punya, bendahara harus memiliki jiwa jujur, amanah, dan bersahaja. Yang artinya memiliki jiwa yang sederhana dalam kesehariannya, bisa mengamankan rahasia, dokumen, dan lain-lain sebagainya. Seorang bendahara harus memiliki ruang khusus untuk menjaga keamanan dan nyaman untuk melaksanakan tugas pekerjaan tersebut. Sebagai alat pendukung kegiatan tentang perbendaharaan diperlukan 1 meja biru, 2 berangkas, 3 alat tulis, dan buku-buku antara lain buku kas harian, buku pembantu kas umum, dan buku bank. Sesuai dengan alur setiap transaksi harus kita buat secara lugas. Buku perlengkapan bendahara, 1 buku kas umum dilaksanakan oleh pemegang kas. Artinya buku kas umum ini dicatat dan setiap transaksi ada petugas khusus yang melaksanakan kegiatan ini, yaitu oleh pemegang kas. Kedua atau B, bukas pembantu pengeluaran dilaksanakan oleh kasir. Kasir semata-mata mengeluarkan keuangan ini harus mendapatkan persetujuan dari bendahara maupun pimpinan. Bukas pembantu penerimaan, segala transaksi penerimaan yang berhubungan dengan keuangan semua akan dicatat dalam bukas pembantu. Bukas pembantu penerimaan, bukas pembantu pengeluaran, segala bentuk pengeluaran harus diketahui oleh bendahara, oleh kepala atau pimpinan, supaya alurnya jelas, keperluannya apa, semua terdeteksi dan semua dicatat sebagai hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Buku bank, buku bank ini yaitu kita punya buku bank sebagai kontrol, karena selama ini kita harus mengambil uang di bank dan dengan nomor rekening mungkin harus kita pahami dari satu bank ke bank yang lain. Dan tentunya buku bank ini kalau kita lihat dari buku bank kita yaitu merupakan buku debit, sedangkan buku bank yang ada di bank merupakan buku bank kredit. Buku panjar atau uang muka kerja. Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik menyangkut diklat, baik menyangkut kegiatan untuk rapat dan sebagainya, ini akan kita tunjuk seorang petugas pemegang uang muka kerja, dan petugas tersebut otomatis harus menyiapkan buku panjar. Karena buku panjar ini sifatnya adalah sementara. Setiap sudah dipertanggungjawabkan berbentuk transaksi kwitansi yang sah, dan itu akan dikembalikan bukan panjar lagi, tapi adalah bukti pengeluaran yang disesuaikan antara panjar dengan bukti nyata ini hubungannya ada lebih atau kurang. Kalau lebih berarti pemegang panjar harus mengembalikan dalam bentuk uang muka kerja. Jika kurang berarti harus membayar sampai benar-benar
lunas sesuai dengan kwitansi yang ada. Buku pajak. Buku pajak ini setiap kegiatan yang berhubungan dan menyangkut dengan pajak, ini harus dikenakan pajak baik PPN maupun PPh, karena ini adalah salah satu wujud untuk membantu negara bahwasanya kita harus lapor pajak secara tertib dan setiap bulan harus dilaporkan ke kantor pajak pemerintah. Buku SPP atau surat permintaan pembayaran, ini adalah sarana pendukung saja untuk mengeluarkan catatan-catatan tentang permintaan pembayaran. Buku registrasi SPJ yaitu adalah menguji tentang SPJ yang sudah dilakukan dari beberapa kegiatan, mungkin diklat, mungkin kegiatan rapat, mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang mendadak, mungkin kebutuhan dan lain sebagainya. Buku registrasi dokumen ini adalah mencatat setiap transaksi yang ada di setiap kegiatan di Yayasan Surya Nusantara. Seorang bendara harus memiliki staf pengelola keuangan. Ini memang kalau bendara semua melakukan kegiatan sendiri, mau tidak mau memang berat. Karena apa? Berapa uang yang masuk di sini cukup banyak sekali dari berapa jenis macam penerimaan, mau tidak mau harus punya pembantu atau staf untuk melakukan kegiatan keuangan, yaitu bagian pembukuan. Pembukuan ini harus dibuku setiap harinya dan dihitung benar antara uang yang ada di brankas dengan yang ada di buku ini sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai harus dicari kebenarannya. Jika selisih harus dicari, walaupun 100 rupiah pun harus dicari. Bukan berarti nanti disimpulkan dalam berita acara kesulitan uang kecil. Kita tidak boleh melakukan seperti ini. Sebagai contoh misalkan, dalam catatan buku pembukuan ada cara nulis dan sebagainya. Ini dilarang untuk dititik atau digaris yang sesuai tidak terbaca, mau tidak mau harus digaris dua, diparaf dan ditulis kebenarannya supaya kronologisnya jelas. Bagian pemegang kas ini adalah yang benar-benar harus mengetahui tentang pengeluaran yang akan dikeluarkan pada koridor 1 hari, 2 hari atau 3 hari yang rencana hubungan dengan uang pengumpulan kerja, yang bagian pemegang uang kerja yaitu untuk melakukan kegiatan belanja. Dan di sini tadi sudah saya sampaikan, bagian pemegang uang kerja adalah ditunjuk dari pimpinan karena mereka harus melaporkan setiap kegiatan pekerjaan baik belanja maupun untuk kegiatan tamu dan sebagainya. Pengertian kas adalah secara sempit. Seluruh uang tunai baik uang logam maupun uang kertas yang ada di Yayasan Surya Nusantara menyangkut PT yang masih berlaku sebagai alat yang sah. Jadi kita dalam hal ini secara mikro ini yang kita sampaikan pada penjenengan, yang artinya luas selain uang tunai yang ada di kas juga memiliki saldo simpanan seperti rekening, yaitu dalam buku bank. Pengelolaan kas adalah teknis bagaimana menata kas agar selalu dalam keadaan mencukupi, dalam arti tak kekurangan sehingga kelancaran pembayaran bisa berjalan dengan tertib, baik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Berapa ketentuan umum dalam pengelolaan keuangan? Penanggung jawab pengelola kas adalah kasir. Kasir di sini memang harus benar-benar teliti, cermat, dan bisa mengamankan baik brankas, kunci dan sebagainya supaya tidak mudah diketahui orang lain karena di situ ada kunci rahasia atau dikatakan passwordnya dan disimpan rapat-rapat. Karena brankas di sini harus ada 3 kunci. Kunci yang pertama dari pegang oleh bendara, kunci yang kedua baik duplikat dan sebagainya adalah dimasukkan dalam kertas sampul surat warna coklat, dikelak dan dirapat, diserahkan kepada pimpinan supaya disimpan untuk menguji keamanan dan sebagainya. Kasir wajib memberitahukan kebutuhan kas untuk hari kerja. Tadi sudah kita sampaikan berikut agar senantiasa tersedia jumlah kas yang cukup dalam pelayanannya. Jangan sampai suatu saat kita kas kekurangan, kita kebingungan. Mau tidak mau biasanya dicantumkan dalam harian ada batasan. Uang yang ada di kas itu minimal atau maksimal 5 juta. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa dilakukan seperti ini? Adalah untuk pengamanan uang yang ada di brankas tersebut. Jika kemungkinan kurang, mau tidak mau kita harus ambil uang yang ada kas di bank. Prosedur pengajuan.
pengajuan dirapatkan dulu dengan direksi, rapat ya, bukan dengan, artinya dirapat. Membuat suatu keputusan harus rapat dengan direksi untuk memutuskan dana dalam kategori dicairkan. Kas minuman dibutuhkan berdasarkan perhitungan kebutuhan kas kerja berikut. Maksimum tadi sudah saya sampaikan sekian 5 juta dan sebagainya. Untuk maksimal ada pengecualian dengan ketentuan berdasarkan keamanan dengan pemilik atau pimpinan. Kecuali kalau misalkan kita mengadakan suatu proyek ini harus menunjuk surat perintah kerja, itu harus dibayarkan lewat secara langsung, yaitu lewat rekening ke rekening yang ditunjuk oleh sebuah yayasan. Setiap penerimaan kas penyotoran harus menggunakan bukti kas yang masuk yang ditangani oleh penyetor dengan nama terang sebagai pelaku penyetor dan kasir selaku penerima uang. Artinya begini, setiap pengeluaran harus benar-benar diuji kebenarannya, bahwasanya uang itu untuk digunakan apa, layak, bermanfaat, dan ada nilai guna. Ini yang harus dominan kita lakukan. 1. Setiap pengeluaran harus menggunakan bukti kas keluar asli ditandatangani oleh penerima dengan nama terang selaku pemberi uang, manajer atau pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat yang menyetujui pengeluaran tersebut, dan kasir sebagai tugas yang membayarkan uang tersebut. Artinya begini Bapak dan Ibu sekalian, setiap pengeluaran itu harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan diketahui oleh bendahara. Seorang kasir baru mengeluarkan uang sesuai permintaan atau dalam kategori tertera dalam kwitansi yang diajukan. Itu artinya seperti itu. 2. Kasir wajib mengolah bukti-bukti kas umum dan keluar tersebut berdasarkan nomor urut transaksi kejadian. Jadi kasir sebetulnya hanya mencatat buku kas harian yang dituangkan dalam nomor urut transaksi kejadian. Ini adalah masuk di dalam kategori buku kas umum. Tanggal berapa, nomor berapa, tentang apa pengeluaran, supaya nanti kita gampang memahaminya. Nah, transaksi ini benar-benar harus sifatnya tersimpan dan file, dan jangan sampai hilang, karena bagaimanapun bukti yang ada yang berbicara untuk menguji kebenaran di kemudian hari. 3. Setiap terjadi selisih kas antara kas dan buku kas harian dengan sisa kas fisik harus dicari penyebabnya. Hari ini juga disertai dengan berita acara pemeriksaan kas. Ini kalau terjadi ada pemeriksaan. Kalau tidak terjadi pemeriksaan, biasanya kalau diselesai pemerintah ada pemeriksaan secara mendadak, yaitu misalkan dari BPK turun langsung ke instansi, semua disegel. Buku disegel, berangkas disegel, buku kas umum disegel, buku kami disegel. Dan kita tidak bisa merekayasa kalau kita tidak cermat. Setiap transaksi, setiap detik kita catat, kita akan ketahuan bagaimana kinerja kita. Makanya saya harapkan Bapak dan Ibu sekalian jangan sekali-kali menunda-nunda pekerjaan. Karena dengan adanya menunda pekerjaan, suatu saat terjebak dengan adanya pemeriksaan. Dan itu akan dibuatkan berita acara pemeriksaan kas. Akan tetapi, setiap bulan buku kas umum atau buku kas harian, buku pajak, buku panjar itu harus ditutup. Semua harus ditutup. Sinkronkan antara buku kas harian, buku kasir, buku pajak, buku bank dengan buku kas umum. Ini dari 4 jenis ini harus satu sama dengan buku kas yang ada di buku kas umum itu, dengan hubungan dengan uang yang ada di berangkas. Itu harus sinkron dan tepat. Kalau tidak tepat, berarti ada kesalahan dalam penataan pembukuan. Sisa kas harus disimpan dalam peti besi atau berangkas yang dikunci. Tadi sudah saya sampaikan ya. Artinya berangkas ini harus benar-benar di tempat yang aman, tidak mudah diketahui oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang nomor ini harus diputar betul, karena di sini adalah password dan orang lain tidak boleh tahu. Kalau ketahuan suatu saat dicuri, siapa yang merugi adalah bendahara. Dan ini akan munculnya terjadi TGR, tuntutan ganti rugi. Beratnya seorang bendahara apabila terjadi hal seperti ini, dia akan kena tuntutan ganti rugi
ujungnya penjara. Terus rekonsiliasi saldo rekening bank dan saldo buku kas umum harus dilakukan minimal 1 bulan sekali. Tadi tak sampaikan bahwa setiap akhir bulan harus ditutup tentang buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku dan lain sebagainya. Itu tadi sudah saya sampaikan. Pemeriksaan kas minimal dilakukan setiap bulan. Ini adalah dilakukan sebagai waskat. Waskat ini tergantung nanti bidang. Kalau di yayasan ada pengawas ya. Pengawas bisa melakukan cross check atau pemeriksaan dalam 3 bulan sekali. Silakan nanti dilakukan supaya nanti sama-sama kita mencari tentang ketertiban ini. Sekarang kita mengacu alur keuangan di Yayasan Suryo Nuswantoro. Di sini kita tuangkan dalam dewan. Dewan ini adalah macam-macam. Ada dewan kecamatan, dewan desa, dewan kabupaten, dewan pusat, dewan provinsi. Semua tercover dan dana tersebut masuk ke bendara kota atau bendara umum, dan ini adalah satu pintu yang di situ membuat suatu catatan pembukuan tentang kejelasan uang dari mana dan sebagainya, dan diteruskan ke bendara umum Yayasan Suryo Nuswantoro. Ini harus diuji untuk ditransfer. Kalau misalkan pembayaran lewat secara tunai, sebetulnya tidak masalah, asal memang benar-benar dicatat kebenarannya. Tapi untuk menjaga keamanan, saya himbau pendanaan harus transfer lewat rekening yang sudah ditunjuk oleh pemilik. Di sini bendara provinsi hanya menerima tembusan atas laporan bendara kota atau kabupaten, dan bendara kota kabupaten harus berkoordinasi melaporkan kegiatan tentang jumlah keuangan yang monitor dengan pembina Wilker. Di sini banyak pembina-pembina Wilker yang masih melakukan kegiatan yaitu penarikan uang. Sebenarnya itu adalah keliru, karena bagaimanapun seorang bendara akan mengelola bendara, dan ini koordinasi dengan ketua yang ada di kabupaten tersebut untuk melaporkan ke bendara umum Yayasan Suryo Nuswantoro. Setelah sampai di bendara umum Yayasan Nuswantoro, pembina bendara koordinasi untuk menguji tentang hal-hal keuangan yang sudah masuk atau belum, sudah tepat waktu atau belum, sudah benar atau belum. Ini adalah koordinasi, dan kita layak untuk minta pertanggungjawaban kepada bendara Yayasan Suryo Nuswantoro. Bukti transaksi. Bukti transaksi ini adalah di file tersendiri, bahwasanya suatu saat kita akan ditanya tentang bukti-bukti transaksi tentang kebenaran. Hal-hal ini harus kita catat dalam buku besar dan kita laporkan berbentuk laporan keuangan, dan dibantu buku transaksi dengan buku pembantu, diteruskan ke rekonsiliasi. Kegiatan pengiriman dana, ini contoh ya, artinya dana gotong royong, pilkada, operasional yang saat ini baru kita gencar untuk kita lakukan, yang telah dikerjakan dari kabupaten masing-masing. Misalkan kabupaten Demak, bisa juga kabupaten Jepara, Kudus, kabupaten Karanganyar. Di sini akan ditulis ini adalah kabupaten ini. Contoh nomor 1 misalkan, ini tanggal berapa mereka store, yang ditransaksikan berapa, misalnya 3 juta. Nah, untuk atas nama siapa? Dewan di sini adalah nama penyetornya, nama, jumlah dananya, terus jenjangnya. Ada jenjang kecamatan, jenjang desa, jenjang pusat, jenjang juga sampai pembina, provinsi dan sebagainya. Nah, bukti ini juga dicatat di sini pada tanggal berapa, jam berapa mereka melakukan transaksi. Nah, nomor bukti ini kita bendel tersendiri adalah bukti transaksi. Bukti transaksi kita file, kita dokumenkan, syukur-syukur nanti kita sediakan filing kabinet sebagai dokumen. Karena dokumen keuangan ini berlaku kurang lebih sekitar 20 tahun. Jika lebih dari 20 tahun nanti kita hancurkan. Berarti sudah tidak ada komplain dari siapapun. Nah,
Ini salah satu bukti yang kami sangat prihatin sekali. Karena apa? Banyak contoh-contoh dari kabupaten yang mestinya tadi tak sampaikan jangan menunda-nunda pekerjaan. Salah satu contoh mungkin bukti transaksi pada bulan kemarin dilaporkan pada bulan ini. Bahkan mereka tidak mengopi, akhirnya nggak bisa kebaca. Kalau tidak bisa kebaca, bagaimana kita bisa mengukuhan? Pasti otomatis kita tidak bisa mengukuhan. Maka saya himbau penjenengan kalau transaksi harus segera dilaporkan dan dicatat tentang transaksi itu, baik nilai uangnya, tanggalnya, serta jumlahnya dan nama dewan-dewan tersebut serta jenjangnya, kegiatannya untuk apa, mungkin DGR, dana operasional, mungkin ada juga dana sanggung dan lain sebagainya. Contoh kolom bukti kas umum. Ini sebetulnya kalau saya sampaikan bukan buku kas umum sebetulnya. Ini adalah kartu kendali buku kas umum. Kalau buku kas umum adalah wujudnya buku. Kalau ini adalah kartu kendali, kalau saya sampaikan seperti itu. Di sini ada nomor 1, tanggal, uraiannya apa, kode anggaran, progres, mungkin operasional, dana operasional, MPC, dana sanggung, DGR, dan lain-lain. Jumlahnya berapa? Ini akan kelihatan. Misalkan nomor 1 tanggal ini uraiannya kegiatan untuk atas nama orang, mungkin gitu ya. Supaya nanti paham. Atau anggaran kegiatan dalam hal progres, OPS, operasional, MPC, dan lain sebagainya. Selama 1 tahun ditutup dan dilakukan setiap bulan supaya jumlah bulan ini berapa, bulan yang kemarin berapa, dan bulan sampai ini berapa jumlahnya, kita akan lebih abdol. Artinya seperti itu supaya menguji, jangan sampai nanti menyangkut uang-uang ini Mas Tuntas punya tanggung jawab mutlak untuk mengembalikan, dan jangan sampai satu orang yang kececer tidak bisa dikembalikan. Ini khususnya dari kabupaten harus menguji kebenarannya, jangan sampai di kemudian hari terjadi hal yang tidak kita inginkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang dipergunakan dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah. Di setiap bukti pengeluaran ditandatangani oleh pemegang kas pengguna anggaran untuk disampaikan pembina. Bapak dan Ibu sekalian, jika kita membuat satu laporan, tadi saya sampaikan kalau kita mengadakan suatu kegiatan, paling tidak seorang pimpinan harus menunjuk kepanitiaan. Kepanitiaan ini yang berhak untuk melakukan suatu kegiatan, baik belanja dan sebagainya, akan tetapi dilarang sekali untuk pengawas dan bendahara belanja sendiri, mengeluarkan uang sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri. Itu jelas menyalahi aturan. Dan itu harus dibuatkan RAB, rencana anggaran biaya berapa, dan disinkronkan dengan kebutuhan dengan kegiatan yang berjalan. Supaya nanti tidak terjadi miss dengan pekerjaan. Jangan sampai nanti kita belanja alat tulis, nota atau kwitansinya di bengkel. Itu malah keliru besar. Ini banyak hal yang terjadi. Karena kemarin saya kontrol masih banyak hal yang seperti itu, dan kita lakukan pembenaran supaya di kemudian akan lebih tertib, lebih nyaman, lebih kebersamaan untuk tertib administrasi. Kelengkapan pengiriman LPJ ini yang dilakukan dari daerah atau dari kabupaten, yaitu disertai surat pengantar. Artinya laporan kegiatan yang ada di kabupaten mana, dan di sini ditandatangani oleh ketua kabupaten atau kota. 2. Laporan pertanggungjawaban harus jelas, rincian daftar penerimaan dan pengeluaran per kode rekening sampai dengan rincian objek, daftar pengumpulan per kode rinciannya objek. Ini harus didata secara detail supaya tidak terjadi miss di antara pengguna-pengguna keuangan tersebut. Begitu Bapak dan Ibu sekalian yang kami sampaikan pada siang hari ini, semoga bisa bermanfaat.
Dan tentunya saya harapkan penjenengan adalah pionir-pionir yayasan dan harus tangguh, harus kuat, harus siap menjalankan kegiatan ini bermanfaat untuk negeri ini, bangsa ini.